Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan membedah sebuah ide yang menurut saya luar biasa dari buku Eric Schoenstrom, Wild Curiosity. Dan kita akan fokus ke intinya ya, di bab 15. Betul sekali. Misi kita kali ini rasanya tuh kayak lagi berburu makhluk mitos yang sering kita dengar, tapi jarang kita temui. Namanya flow state. Flow state. Anda mungkin sering mikir kan, kalau mau kreatif atau produktif itu ya harus kerja lebih keras, lebih disiplin. Pasti, itu kan yang selalu diajarkan. Tapi gimana kalau kuncinya justru kebalikannya? Gimana kalau jawabannya tuh ada pada sesuatu yang rasanya lebih kayak bermain? Mari kita coba pancing makhluk ini keluar. Tepat sekali. Buku ini berargumen bahwa momen-momen puncak kreativitas dan pembelajaran kita itu nggak datang dari paksaan. Bukan dari harus. Rasa ingin tahu inilah yang jadi kunci buat membuka pintu ke flow. Yaitu kondisi saat kita lagi asyik banget ngerjain sesuatu sampai lupa waktu, lupa makan, bahkan ya lupa diri. Lupa diri ya? Dan yang paling penting untuk Anda ingat, kondisi ini bukan hak eksklusif para atlet olimpiade atau seniman jenius. Ini potensi yang tertidur dalam diri kita semua. Oke. Mari kita mulai perburuannya dengan mengenali wujudnya dulu. Apa sih sebenarnya flow ini? Nah, itu pertanyaan bagus. Schoenstrom langsung kasih kita gambaran yang ikonik banget. Michael Jordan di puncak karirnya. Ya, The Zone. Ini bukan cuma soal dia jago, tapi ada momen-momen di mana dia seolah menyatu dengan permainan. Semua gerakan terjadi gitu aja, tanpa dipikir. Dunia di sekelilingnya lenyap. Saya yakin Anda pernah merasakan versi mininya. Pasti. Mungkin pas lagi asik main game, melukis, atau bahkan pas lagi tenggelam dalam sebuah buku. Dan buku ini mengutip lirik hip-hop yang menarik banget untuk menunjukkan ini bukan cuma soal fisik. Apa itu? Liriknya bilang, saya bukan seorang pemain, saya hanya banyak membaca. Oh, menarik. Ini menegaskan kalau flow bisa terjadi dalam aktivitas mental yang mendalam. Itu kondisi di mana Anda begitu terserap sama cerita di buku, sampai-sampai suara orang manggil pun nggak kedengeran. Kalau dari sisi sainsnya, apa sih yang sebetulnya terjadi di kepala kita waktu itu? Apa ada semacam tombol flow yang bisa kita tekan gitu aja? Sayangnya nggak sesederhana itu, tapi sainsnya, wah menarik banget. Buku ini menjelaskan, saat kita masuk ke kondisi flow, otak kita itu kayak lagi ngadain pesta kimia. Pesta kimia? Iya, ada dopamin, norepinefrin, serotonin, semua zat kimia yang bikin kita senang, fokus, dan termotivasi, itu dilepaskan barengan. Wow. Gelombang otak kita juga melambat. Dari yang tadinya sibuk mikir, itu gelombang beta, jadi lebih rileks dan kreatif. Mirip kayak pas kita ngelamun. Gelombang alfa dan theta ya? Tepat. Inilah yang bikin persepsi kita tentang waktu jadi aneh. 5 jam bisa terasa kayak 5 menit. Nah, ini yang sering digambarkan para atlet kan? Kayak pemain bisbol yang bilang bisa lihat jahitan di bola yang melesat kenceng. Betul. Persepsi mereka jadi super tajam. Tapi pasti ada lagi kan? Ada. Dan ini yang paling krusial. Bagian otak yang biasanya bertindak kayak manajer super kritis. Si suara di kepala yang selalu bilang, awas, jangan salah. Atau, kamu yakin bisa ngelakuin itu? Persis. Kritikus batin kita yang tinggal di korteks prefrontal itu sengaja dibuat diam. Jadi kita nggak lagi mengkritik diri sendiri di setiap langkah. Kita cuma bertindak. Wow, oke. Ini bagian yang bikin saya berhenti sejenak waktu baca. Jadi, untuk jadi super kreatif dan super fokus, kita justru harus mematikan si kritikus di kepala kita. Benar. Ini kan kebalikan total dari semua nasihat produktivitas yang pernah kita dengar, yang biasanya nyuruh kita buat lebih mengontrol diri. Kontradiktif kan? Banget. Buku ini bahkan mengklaim dengan melepaskan impulsivitas dan membungkam si kritikus batin, kita bisa naikin kreativitas dan kinerja sampai 500%. Angka yang gila banget. Disinilah letak konflik utamanya. Buku ini menyoroti sebuah paradoks besar. Di satu sisi, untuk mencapai flow di bidang apapun, kita butuh latihan yang sangat disiplin. Aturan 10.000 jam itu ya? Betul. Kita semua pernah dengar, itu butuh konsistensi dan kerja keras. Tunggu dulu. Ini kan jadi terdengar aneh. Di satu sisi, flow butuh latihan disiplin ribuan jam yang terstruktur. Benar. Di sisi lain, kita harus melepaskan kendali dan membiarkan impuls mengambil alih. Gimana caranya kita nyeimbangin dua hal ini dalam praktek sehari-hari? Pertanyaan yang bagus sekali. Rasanya kayak disuruh nginjek gas sama rem barengan.
Dan di situ ada letak jebakannya. Buku ini berargumen kalau latihan 10.000 jam itu cuma fondasinya. Tapi untuk beneran mencapai flow, kita butuh lebih dari sekedar latihan. Butuh apa lagi? Kita butuh lingkungan yang memupuk rasa ingin tahu, bukan yang mematikannya. Masalahnya, sistem di sekitar kita, sekolah, kantor, seringkali melakukan hal sebaliknya. Mereka dirancang untuk efisiensi ya. Tepat. Untuk kepatuhan dan hasil yang bisa diprediksi, bukan untuk eksplorasi yang liar dan gak terduga. Benar sekali. Sean Strom menjelaskan gimana sekolah itu cenderung cuma menghargai satu jenis rasa ingin tahu. Yaitu, Yang dia sebut rasa ingin tahu intelektual. Kemampuan buat jawab soal dengan benar. Apa ibu kota Australia? Jawabannya Canberra. Benar, dapat nilai bagus. Selesai. tapi jenis rasa ingin tahu yang lain justru dianggap gangguan. Bisa kasih contoh yang lebih konkret? Maksudnya jenis rasa ingin tahu yang lain itu apa? Tentu, Sean Strom membedakan beberapa. Ada misalnya rasa ingin tahu sosial. Itu yang kayak gimana? Anak yang suka ngobrol sama temannya, nanya tentang pengalaman mereka. Di kelas, ini dianggap mengganggu. Dianggap berisik ya? Betul. Lalu ada rasa ingin tahu perseptual. Keinginan buat nyentuh, ngerasain, dan mengalami langsung. Misalnya, anak yang lebih penasaran manjat pohon buat lihat sarang burung. Daripada cuma baca tentangnya di buku. Persis. Nah, sistem kita sering salah mengartikan ini sebagai pembangkangan atau kurang fokus. Padahal, ini cara belajar yang sangat kuat. Sistem kita lebih menghargai kepatuhan daripada penemuan. Dan ironisnya, ini lanjut terus sampai ke dunia kerja. Buku ini mengutip studi menarik, judulnya Bias Terhadap Kreativitas. Oh, ini menarik. Studi ini menemukan bahwa meskipun para manajer dan perusahaan secara lisan bilang mereka mau orang-orang kreatif dan inovatif, Tapi praktiknya beda. prakteknya mereka justru lebih milih ide-ide yang aman, familiar, dan bisa diprediksi. Kenapa? Karena kreativitas sejati itu bawa ketidakpastian, dan dunia bisnis pada dasarnya nggak suka ketidakpastian. Dan poin tentang bias terhadap kreativitas itu kerasa banget ya. Banyak perusahaan bilang mau inovasi, tapi begitu ada ide yang beneran baru dan berisiko, semua jadi ragu-ragu. Kayak disuruh lari maraton tapi kakinya diikat. Persis. Kita didorong buat inovatif, tapi sistem tempat kita berada justru mematikan kondisi yang diperlukan untuk itu. Penulisnya bilang, kreativitas sejati itu nggak bisa dijadwalkan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nggak bisa. Dia butuh 3 hal, waktu luang, otonomi, dan kebebasan untuk penasaran. Tanpa itu, kita cuma jadi robot kerja yang efisien. Oke, jadi kita udah lihat masalah utamanya nih. Sistem di sekitar kita kayaknya alergi sama ketidakpastian dan kebebasan yang dibutuhkan buat flow. Betul. Nah, pertanyaannya gimana cara kita ngelepasin ikatan itu? Disinilah buku ini nawarin solusi yang mungkin awalnya kedengaran aneh. Anehnya kenapa? Karena dia nyaranin kita buat ngelakuin hal-hal yang selama ini dianggap nggak produktif. Tepat. Yang pertama dan paling mengejutkan adalah kekuatan melamun. Melamun ya? Melamun. Dari kecil kita selalu diperingatkan, jangan melamun, kembali bekerja. Seolah-olah melamun itu tanda kemalasan. Padahal Sean Strom mengutip penelitian dari Jerome Singer yang nunjukin adanya lamunan konstruktif yang positif. Apa itu lamunan konstruktif? Ini bukan lamunan kosong, tapi saat dimana pikiran kita berkelana untuk merencanakan masa depan, mecahin masalah yang rumit, dan nemuin ide-ide original. Ini nyambung lagi ke ilmu syaraf flow yang tadi kita bahas ya kan? Nyambung banget. Waktu otak kita ada di gelombang alfa pas ngelamun, dia itu kayak lagi stretching mental. Stretching mental, suka istilah itu. Pikiran kita nggak terikat sama satu tugas spesifik, jadi dia bebas keliling, ngambil ide dari sini, nyambungin ke ide dari sana. Koneksi-koneksi yang nggak bakal pernah terjadi kalau kita terus-terusan fokus. Faktor penting lainnya adalah ambiguitas, Atau, ketidakpastian. nah, ini juga, Buku ini pakai contoh yang bagus banget dari film The Wizard of Oz. iya. Bagian paling menarik dari film itu kan misteri tentang siapa sebenarnya si penyihir Oz yang hebat dan perkasa itu. Betul. Begitu tirainya kebuka, dan kita tahu dia cuma pria biasa, sebagian besar keajaibannya hilang. Benar. Penulisnya mengutip peneliti George Lowenstein yang bilang ketidaktahuan itulah yang menarik. Realitas seringkali lebih mengecewakan daripada apa yang bisa kita bayangkan. Ini menyiratkan sesuatu yang relevan banget buat zaman sekarang deh. Maksudnya? Kita kan hidup di era di mana setiap pertanyaan bisa dijawab dalam hitungan detik pakai Google. Tentu. Tapi kemudahan ini punya efek samping. Dia membunuh proses bertanya itu sendiri. Proses berspekulasi,
berimajinasi, dan hidup dalam misteri, itulah yang sebetulnya memicu rasa ingin tahu. Jawaban yang instan seringkali mematikan percakapan di dalam kepala kita. Jadi artinya kita harus belajar buat merasa lebih nyaman dengan ketidaktahuan. Tepat. Penulisnya cerita tentang mentornya, Wyatt Mason, yang ngasih nasihat menulis yang brilian. Dia nyaranin buat ngakhirin tulisan itu bukan dengan jawaban pasti, Tapi dengan aperture atau celah. Sebuah bukaan yang melahirkan pertanyaan baru yang lebih menarik. Dan ini kunci buat Anda pendengar. Proses ini bukan tentang nyari jawaban cepat, tapi tentang jatuh cinta sama proses pencariannya itu sendiri. lalu gimana kita prakteknya? Nah, buku ini nggak cuma kasih teori, ada contoh nyata. Kisah putranya, Finn ya? Betul, Sean Strom cerita soal Finn yang belajar ski. Awalnya, Finn dimasukkan ke kelas ski yang sangat terstruktur. Hasilnya, bencana. Gagal total. Dia merasa tertekan, benci setiap detiknya, dan gak ada kemajuan sama sekali. Instrukturnya bahkan bilang Finn belum siap. Tapi kemudian ayahnya coba pendekatan beda. Betul, Sean Strom benar-benar melepaskan kendali. Mereka cuma duduk di pondok ski, makan siang, dan Finn dibiarin ngamatin pemain ski dari jendela. Disinilah rasa ingin tahu liarnya ngambil alih. Tepat. Dia mulai memberondong ayahnya dengan pertanyaan, bagaimana cara mereka berhenti, kenapa orang itu jatuh, seberapa cepat kamu bisa melaju. Dia tidak lagi dipaksa belajar. Dia ingin belajar. Dia cepet banget masuk ke kondisi flow. Wow. Dalam waktu singkat, dia udah meluncur nurunin gunung dengan percaya diri. Tekanan eksternal dari instruktur diganti sama dorongan internal yang jauh lebih kuat. Dia nggak lagi belajar ski, dia lagi bermain ski. Disinilah letak kuncinya, otonomi. Penulisnya mengutip formula dari peneliti Todd Kashdan yang sederhana tapi kuat banget. Gimana formulanya? Semuanya dimulai dari rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini kemudian mendorong kita untuk eksplorasi. Dari eksplorasi, kita dapat penemuan. Penemuan yang menyenangkan mendorong pengulangan. Dan pengulangan inilah yang akhirnya bawa kita ke kompetensi dan penguasaan baru atau download aplikasi manajemen waktu. Bukan soal life hack ya. Bukan. Ini tentang mengubah secara fundamental hubungan Anda dengan belajar dan bekerja. Ini tentang ngasih diri Anda izin. Izin untuk apa? Izin untuk merasa bosan. Izin untuk melamun tanpa merasa bersalah. Izin buat ngikutin rasa penasaran ke jalan buntu. Dan izin buat menghargai proses eksplorasi sama besarnya dengan hasil akhir. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari pembahasan kita hari ini, buku ini sebenarnya ngajarin kita buat ngelawan 3 musuh utama flow. Oke, apa aja itu? Pertama, sistem di sekitar kita yang nuntut kepastian dan benci resiko. Kedua, keyakinan keliru yang ditanamkan sejak kecil bahwa melamun dan bermain itu sama dengan malas. Dan yang ketiga, Dan ketiga, musuh terbesarnya, si manajer superkritis di dalam kepala kita sendiri. Kuncinya adalah secara sadar memberi ruang pada ketidakpastian, kebosanan, dan kebebasan. dan buku ini ninggalin kita dengan satu gagasan yang kuat banget. Rasa ingin tahu itu pada dasarnya adalah tindakan yang subversif. Subversif? Iya, dia menantang struktur yang kaku, dia membebaskan kita dari tuntutan institusional dan memungkinkan kita menemukan apa yang beneran penting buat kita. Jadi, mencapai flow pada akhirnya bukan cuma soal jadi lebih produktif, Tapi, ini tentang menjalani hidup yang lebih memuaskan dan lebih otentik. Sean Strom menyebutkan bahwa salah satu ciri utama flow adalah hilangnya kesadaran akan diri sendiri. Ego kita seolah lenyap dan waktu terasa berubah. Benar. Jadi, ini sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang. Dalam pencarian kita yang gak ada hentinya untuk menemukan jati diri, mungkinkah saat-saat di mana kita merasa paling hidup, paling otentik, dan paling menjadi diri sendiri, justru adalah saat-saat di mana kita benar-benar melupakan keberadaan diri kita sendiri.